Ya, bacaan kita pagi ini sampai pada Markus 9 ayat 1 sampai 29. Markus pasal 9. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara kepada Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi."
Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kita akan bagi menjadi dua bagian dalam Markus 9 ayat 1 sampai 29 ini. Bagian pertama adalah Yesus dimuliakan di atas gunung ayat 1 sampai 13. Nah, ayat 1 ini merupakan kelanjutan dari perkataan Yesus ketika ia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang penderitaan dan syarat mengikut dia yang kita sudah baca kemarin. Yesus mengatakan, sesungguhnya di antara yang hadir saat itu ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Nah, sesungguhnya ini berarti adalah sebuah kepastian, kata sesungguhnya, sebuah kepastian, sungguh pasti. Nah, istilah ini dari kata Yunani yang berarti amin. Kerajaan Allah telah datang dengan kuasa, itu gambarannya adalah peristiwa 6 hari kemudian, yaitu di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada ayat 2, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi, dan mereka sendirian saja di situ. Dikatakan di situ bahwa Yesus kemudian berubah rupa di depan ketiga murid tersebut. Jadi di Injil lain dikatakan bahwa wajah Yesus bercahaya seperti matahari. Di sini menunjukkan saking terangnya, saking cerahnya gitu. Jadi digambarkan seperti matahari, dan itu menggambarkan suatu kemuliaan yang luar biasa. Bahwa pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, tidak ada seorang pun yang dapat mengelantang pakaian itu. Putih melambangkan juga sebuah kemuliaan dan kekudusan. Dan mengelantang ini kalau saya baca di terjemahan Jawa artinya adalah dikatakan mutihke. Jadi memutihkan pakaian kemudian menjemur di bawah terik matahari. Jadi sangat putih begitu. Nah, pada ayat 4 lalu nampak kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus dan mereka ini menjadi saksi kemuliaan Yesus tersebut. Ketika murid tersebut melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Elia dengan Musa berbicara dengan Yesus. Jadi saat Elia dan Musa sedang berbicara dengan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus bahkan bahwa mereka ketika murid itu sangat bahagia di tempat tersebut sampai ingin mendirikan 3 kemah. Bisa jadi supaya mereka berlama-lama merasakan suasana kebahagiaan itu. Kita juga melihat bahwa dengan Petrus berkata kepada Yesus saat itu, menunjukkan bahwa peristiwa Elia dan Musa berbicara kepada Yesus itu sesuatu yang real gitu, bukan halusinasi tetapi nyata di depan mereka. Kemudian kita baca di ayat 7 bahwa datanglah awan menaungi mereka dan dari awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jelas itu adalah suara Bapa yang menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus dimuliakan oleh Bapa yang di surga. Kita juga baca di kemudian bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ternyata masih belum paham apa yang dikatakan tentang anak manusia yang bangkit dari antara orang mati. Mereka belum paham bahwa itu benar-benar suatu kebangkitan Yesus pada hari ketiga setelah mati di kayu salib. Ya, sangat disayangkan murid-murid tidak memahami perkataan Yesus dengan benar. Kemudian juga kita baca bahwa ketika murid tersebut juga menanyakan kepada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu sebelum Mesias. Nah, pertanyaan ini sangat mungkin berkaitan dengan kehadiran Elia di atas gunung saat Yesus dimuliakan itu. Mereka bertanya-tanya apakah hal itu, kehadiran Elia itu menjadi penggenapan dari nubuat yang sudah ada dalam Maleakhi.
Tetapi pada kisah yang lain di Injil Matius dituliskan bahwa ketika murid tersebut mengerti bahwa Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Sedangkan pada bagian 2, yaitu ayat 14 sampai ayat 29, dikisahkan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayat 14, kemudian Yesus bersama Petrus dan Yohanes serta Yakobus, ketika mereka kembali pada murid-murid lain yang tidak diajak naik ke atas gunung, ternyata mereka menemukan bahwa murid-murid yang mereka tinggalkan tersebut sedang dikerumuni banyak orang. Dan beberapa di antaranya adalah ahli Taurat karena ada suatu persoalan. Dan orang banyak tersebut tercengang begitu melihat Yesus. Kenapa tercengang? Bisa jadi wajah Yesus yang turun dari gunung tidak menampakkan suatu kelelahan, tapi justru menampakkan kecerahan yang penuh kemuliaan. Kemudian kita lihat bahwa Yesus menanyakan persoalan mereka, dan di ayat 17 dikatakan bahwa seorang dari banyak orang itu berkata kepada Yesus bahwa anaknya kerasukan roh yang membisukan dia. Kondisi anak tersebut sangat parah ya, jadi roh yang menyerang anak itu membantengnya ke tanah, kemudian mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya kejang-kejang. Dan dia sudah membawa ke murid Yesus yang ada di situ untuk mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Anak itu sungguh sangat kasihan, sangat dikuasai oleh roh itu dan sangat dikendalikan oleh roh itu. Maka Yesus berkata kepada mereka di ayat 19, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Ya, ada beberapa penafsir yang menafsirkan perkataan Yesus ini ditujukan kepada para murid yang tidak mampu mengusir roh itu, bahwa itu kekurang percayaannya. Tapi kita membaca bahwa perkataan Yesus itu jelas ditujukan kepada orang banyak itu, bukan kepada muridnya. Murid-muridnya tidak dapat mengusir roh itu karena sangat mungkin juga bahwa orang tua anak itu tidak percaya penuh kepada murid Yesus. Nah, ketika anak itu dibawa kepada Yesus di ayat 21, Yesus menanyakan sudah berapa lama ia mengalami kerasukan, dan dijawab orang tua sejak masa kecilnya. Ya, Yesus tentunya bertanya ini bukan karena dia tidak tahu, karena ia adalah Maha Tahu. Ia hanya ingin menunjukkan kepada orang banyak itu bahwa semakin lama seseorang dikuasai roh jahat, maka roh itu akan semakin kuat mencengkeram kehidupan orang itu. Bahwa semakin sulit orang itu akan bisa dibebaskan. Nah, di ayat 22 selanjutnya ada perkataan dari orang tua anak yang kerasukan itu, dia memohon pada Yesus dengan kalimat yang mengganggu di sini ya, dikatakan, "Sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Kata "jika" di sini jelas menunjukkan bahwa orang tua anak tersebut tidak memiliki iman kepada Yesus. Di sini sebetulnya kalau Yesus marah begitu ya, dia dianggap tidak berkuasa oleh orang itu, dan dia pergi, itu sangat bisa dimengerti. Tetapi kita lihat bagaimana reaksi Yesus di ayat 23. Dia memberikan suatu pengajaran kepada orang itu, pada orang tua anak yang kerasukan itu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini adalah suatu bentuk tindakan belas kasihan Yesus kepada orang tua anak itu. Yesus mengembalikan kesikap hati orang tersebut. Dengan kata lain bahwa bila dia ingin permintaannya bahwa anaknya itu bisa dibebaskan dari roh itu terpenuhi, maka orang tersebutlah yang harus percaya kepada Yesus, harus beriman kepada Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya, kalau orang itu percaya penuh pada Yesus, maka tidak ada yang mustahil. Jadi kita lihat bahwa Yesus tidak marah, dia tidak mutung begitu, tetapi Yesus memberikan kesempatan pada orang tua tersebut untuk merubah sikap hatinya terhadap Yesus, untuk mau bertobat dan beriman kepada Yesus. Dan akhirnya orang tua tersebut menjadi percaya,
dan Yesus pun mengusir roh dari anak tersebut. Dan sudah pasti murid-murid Yesus penasaran, sehingga mereka setelah terpisah dari orang banyak bertanya kepada Yesus mengapa mereka tidak dapat mengusir roh itu, dan Yesus menjawab bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ya, Yesus ingin bahwa murid-muridnya selalu bergantung pada mereka dalam setiap menghadapi masalah. Nah, amanat kita pagi ini yaitu yang pertama, Yesus Kristus adalah anak Allah dan Yesus berkuasa atas segala roh jahat. Nah, apa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita? Kita harus memuliakan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita, dan kita harus selalu beriman kepada Yesus karena di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Di dalam Dia tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Berdoa untuk M4 misi. Yesus Tuhan ditinggikan atas jalan, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya. Biarlah kita terus mau berkomitmen untuk terus meninggikan nama Yesus
Dan Tuhan memberikan kepada kita hati yang rendah hati, hati hamba yang melayani. Dan Roh Kudus terus memberikan kita kuasa untuk mendemonstrasikan nama Yesus, kuasa nama Yesus, dan memberitakan Injilnya. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami saat ini bersyukur melalui firman Tuhan kami diingatkan bahwa hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja atas kami, kuasa Roh Kudus berkarya, menyatakan segala kuasa otoritas-Mu Tuhan. Berikan kami, berikan saya hati yang melayani. Berikan kepada kami hati yang terus Tuhan berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Berikanlah kami ya Tuhan kuasa untuk mendemonstrasikan kuasa nama Yesus, supaya segala sakit penyakit, segala setan boleh bertepuk lutut di bawah kaki Yesus dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kuasa yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih.